Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga yang mengikuti melalui Zoom dan melalui live streaming. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yoke pribadi. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Pagi hari ini Bapa, kami bersatu hati untuk bersyukur atas waktu-waktu yang boleh kami lalui. Biarlah Tuhan dengan pimpinan-Mu, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan apakah arti hidup kami. Apakah kami memiliki tujuan hidup. Dan biarlah Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya Tuhan hikmat yang daripada-Mu saja Bapa, yang datang kepada kami. Sehingga Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, kami boleh menjadi alat-Mu yang mulia dan senantiasa menantikan Engkau Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya?
Nah, hari ini saya dapat tema adalah siapakah saya? Ya, masing-masing saya yakin di tempat ini tahulah siapakah saya. Ya, diciptakan Tuhan dengan tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, sebetulnya kita berpikir ya, hidup buat apa ya? Itu sebab kalau kita tidak punya tujuan, otomatis kita akan menjadi seorang yang hanya berpikir untuk diri sendiri. Tetapi kalau segala sesuatu sudah dinikmati, segala sesuatu sudah didapatkan, kemudian pada umur tertentu misalnya gitu, atau posisinya lagi di bawah, dia udah nggak tahu mau ngapain lagi. Apalagi yang bisa dapatkan. Dan yang dia berpikir karena tidak percaya Tuhan juga, udahlah saya akhiri hidup saya sekarang. Betul nggak? Nggak tahu pun soal mau ngapain. Jangan-jangan saya terusin malah saya hidupnya susah. Ya, oleh sebab itu Tuhan itu begitu luar biasa. Dia bukan saja menciptakan kita, tapi dia juga memberi kita tujuan. Dia juga memberikan kita arahan. Baik, kita berkumpul hari ini itu sebetulnya bukan hanya sebagai sekedar orang tanpa apa-apa. Tetapi Tuhan itu dengan kasih-Nya dia itu menjalin yang namanya iman, pengharapan dan kasih. Ya, menjalin di sini tentunya pakai kata yang bagus, tenunan. Ya, menenun. Menenun itu gimana? Lakukannya dengan teliti, dengan hati-hati, dijaga, kemudian dipelihara dan memperhatikan kualitasnya. Ya, saya dulu pernah ke Turki, saya beli karpet. Karpet di pasaran murah harganya. Tapi saya pergi ke satu tempat, dia jualnya mahal banget. Kenapa? Karena dia bilang, ini ada sertifikatnya. Tenunannya itu sangat rapi, sangat teliti, dan kalau ada yang salah, dia akan bongkar tuh semua. Dia ulang, dan mungkin juga waktu dijual di reject. Jadi sangat berhati-hati. Ya, kemudian dari kita masing-masing dalam hidup ini, kita tentunya punya cara masing-masing dong. Gimana supaya iman, pengharapan, dan kasih kita itu senantiasa hadir dalam hidup kita. Ya, tentunya kita juga harus ikut serta dalam menenun. Baik, kita buka dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan ya kata-katanya kalau di Perjanjian Lama kan kita tahunya Tuhan Allah gitu ya. Allah itu membentuk kita di dalam kandungan ibuku dan dia sangat berhati-hati supaya pada waktu dilahirkan kita itu sempurna dan sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu aja yang saya mau bacain kali ini. Nanti kita jelasin lebih dalam berikutnya. Ya, bila bisa masuk ke slide pertama, Pak. Ingat bahwa kita itu adalah karya agung Allah. Ya, karya agung Allah yang luar biasa. Rancangannya rumit, teliti. Jumlah rusuknya dihitung, jumlah tulang-tulangnya dihitung, sampai jumlah rambutnya pun Tuhan tahu. Oke? Di sini kita lihat kalau kita melihat, memperhatikan rancangan agung ini gitu kan, yang tentang aku. Siapa aku? Kenapa aku dilahirkan? Apa yang terjadi kalau aku tidak mengikuti tujuan yang Tuhan berikan? Karena kalau kita ngikutin tujuan, ya anak-anak remaja tuh biasanya kalau orang tuanya minta dia untuk mencapai satu tujuan tertentu, dia nyeleneh kan. Dia pikir nih orang tuanya enak aja ngarah-ngarahin. Aku kepengen yang lain. Ya, ada resiko nggak? Dua-duanya ada resiko. Ikut perkataan Bapak, ikut perkataan kita itu ada resiko dua-duanya. Perkataan Bapak, resikonya adalah mungkin kita jadi beban karena kita memberontak. Ya, tetapi sebetulnya ujungnya
pasti baik. Tapi kalau ikut cara kita, mungkin pada waktu prosesnya kita menikmati, pada waktu proses. Tapi hasil akhir kita nggak pernah bisa menduga apakah bisa hasilnya baik atau tidak, sesuai dengan kehendak kita atau tidak. Ya, kenapa banyak proyek di Indonesia lah, ya, atau di kantor lain gitu ya, tahu-tahu mangkrak, atau apa yang dikerjakan jadi sulit. Karena mereka melakukan segala sesuatu sebetulnya hanya pakai otaknya sendiri, pakai pikirannya sendiri, tidak pernah menyerahkan segala sesuatu dan mengikuti kedisiplinan yang Tuhan sendiri berikan pada kita. Ya. Dan kalau kita bertanya-tanya tentang itu semua, sebetulnya itu dari jiwa kita sendiri juga bertanya, wah, kalau saya lakukan proses ini, hasilnya kira-kira baik atau enggak ya? Oke, kita selalu bertanya begitu. Dalam 20 tahun ke depan, aku jadi apa ya? Kalau ditanya waktu kita kecil mau cita-citanya apa? Banyak yang disebutin. Ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang jadi pendeta, ya kan? Ada yang bilang mau jadi pengusaha, ada juga yang bilangnya aku mau jadi orang kaya, gitu ya, tanpa memikirkan proses yang harus dilalui. Dan apakah semuanya tercapai tujuannya? Belum tentu. Banyak yang enggak, bahkan pada waktu dia sudah menginjak remaja, pemuda, waktu ditanya lagi, cita-cita kamu dulu kan mau jadi pendeta. Dulu kan saya nggak ngerti pendeta itu apa, sekarang udah ngerti, kayaknya mendingan yang lain deh. Bisa berubah. Ya. Oke, saya akan cerita satu cerita, mungkin saya baca supaya saya nggak salah. Cerita tentang John Newton. Next screen. Oke. Ada yang tahu siapa John Newton? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kita dengerin. Ya, ini tahun 1725 di London, Inggris. Ya, dia punya hidup awal yang penuh gejolak. Ibunya meninggal di usia mudanya dia, bukan di usia muda ibunya. Ya, dia dibesarkan oleh seorang ayah yang ganas gitu, yang tegas, yang disiplin. Tetapi saat remaja, ternyata ia terlibat dalam usaha yang sekarang kita bilang ilegal, yaitu perdagangan budak. Dia kerja di kapal-kapal ngangkut orang-orang yang bisa diperbudak. Newton dikenal karena sifatnya yang suka memberontak dan sering menolak ajaran moral yang diterimanya di masa mudanya. Ya, moral yang dari ayahnya yang tegas. Ya, kemudian sebetulnya Tuhan itu sudah panggil dia, karena dia itu sebetulnya punya talenta yang sangat baik dalam hal musik. Dia hidupnya kan di laut, kehidupan di laut itu ditandai dengan ketidakpedulian terhadap Tuhan dan moral. Kita tahulah pelaut itu gimana gitu. Ya, kalau kita pergi ke Tanjung Priok, di sekitar Tanjung Priok itu tempat pergaulannya kacau balau. Ya. Hobinya pesta pora, terus kelakuannya terhadap budak sangat kasar. Ya. Spiritualnya gimana? Ya amburadul. Ya, tetapi tahun 1748 dia ada dalam satu kapal yang terjebak dalam badai yang dahsyat. Dan dia berdoa, berteriak kepada Tuhan, minta ampun dan minta tolong, gitu ya. Kemudian dia minta belas kasihan supaya jangan sampai dia jadi korban badai itu, karena dia ketakutan ujungnya kemana gitu. Karena dia tahu hidupnya porak-poranda. Dan itu menyebabkan dia sebetulnya bangkit secara spiritual dan dia berjuang. Pada waktu dia selamat akhirnya, dia berjuang untuk bisa melupakan masa lalunya yang kelam, yang jelek. Tapi susah. Kenapa? Karena selalu dia dihantui, waduh ini saya dulu begini, saya dulu begitu gitu ya. Nah kemudian dia mengalami pertobatan dan dia mulai baca Alkitab dengan lebih disiplin, merenungkan hidupnya, mikirin siapa saya. Dan seiring berjalannya waktu ia mengalami pertobatan yang mendalam
Terus dia berhenti, bisnisnya jual beli budak. Kemudian dia akhirnya menjadi, orang bilang namanya abolisionis. Ya, abolisionis itu adalah orang yang mengadvokasi untuk pengakhiran perbudakan. Ya, anti perbudakan. Kemudian Newton itu mengejar panggilan pelayanan menjadi pendeta. Karena setelah dia baca firman Tuhan, hatinya bergejolak dan akhirnya dia merasa dia dipanggil menjadi pendeta. Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk mengabarkan Injil dan membantu orang lain menemukan jalan mereka kepada Tuhan. Dan apa yang akhirnya dia buat? Dia bikin satu lagu. Ada yang tahu lagu apa? Betul, Bu. Ya, jadi lagu yang ditulis adalah Amazing Grace. Siapa orang Kristen yang nggak kenal nama lagu Amazing Grace? Tidak ada. Diterjemahkan dalam ribuan bahasa, ya. Dan itu adalah luar biasa. Padahal kehidupan masa lalunya penuh dosa, ya. Kisah Newton itu menggambarkan bahwa tidak seorang pun berada di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Kehidupannya berfungsi sebagai pengingat bahwa transformasi itu mungkin, termasuk bagi kita. Jangan terlalu memikirkan dulu saya begini, dulu saya begitu, sehingga kita terpengaruh oleh itu. Tetapi lihatlah bahwa kita sekarang adalah anak Tuhan yang bekerja di ladangnya. Ya, lakukan dengan teliti seperti Tuhan menenun kita. Lakukan dengan hati-hati supaya apa yang kita lakukan sungguh ujungnya memuliakan Tuhan. Oke, next. Nah, ini ada 3 ayat yang saya sebutkan ya. Kita mulai perjalanan kita dengan menggali fondasi keberadaan kita. Kita bukan sekedar kejadian tanpa rencana. Jadi jangan kira bahwa kita itu dilahirkan enggak sengaja. Ya, ada orang tahu-tahu dia dilahirkan dari keluarga yang sebetulnya orang tuanya tadinya enggak menikah gitu kan. Jadi kecelakaan lahir. Jangan terlalu dipikirkan itu juga. Itu masa lalu kelam itu biarkan saja. Karena sekarang kita siapa? Yang pakai kita itu adalah Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi. Dia jauh lebih tinggi dari apapun yang kejadian kita pernah terpaksa harus lalui gitu ya. Kita itu kalau baca dari tadi Mazmur 139, kita itu dibuat secara dahsyat dan ajaib, dan Tuhan sendiri yang menenun. Sangat berharga enggak? Tadi saya cerita tentang karpet kan? Karpet yang dilakukan pembuatannya dengan itu, kalau di pasaran harga 2 juta, di situ bisa 10 juta. Dapatnya kalau dilihat secara dari jauh beda. Dari jauh sama. Tapi kalau dibalik sangat berbeda. Ya, kekuatan dan keasliannya. Kemudian saya akan baca lagi dari Mazmur 139, tapi kelanjutannya ayat 15 dan 16-nya. Oke, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku saya mulai dari mana ya ayat? Ya, tulang-tulangku ya mulainya ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kata-kata dalam firman ini menunjukkan bahwa kita itu direncanakan dengan sangat teliti, sangat hati-hati. Semuanya dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi apa yang akan kita hadapi itu betul-betul sudah ditulis oleh Tuhan. Dan kita tahu, kita belum tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan dalam hikmat dan kasih-Nya yang tak terbatas dengan cermat membentuk kita masing-masing
menyatukan benang-benang fisik, emosional, dan spiritual kita menjadi tenunan yang unik dan tak tergantikan. Ya, sekarang buka dari Yeremia 29 ayat 11. Benar nggak rancangan Tuhan? Ya, sebab aku ini, ya, A-nya udah besar, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau orang tua kita merancang segala sesuatu yang baik bagi kita, ya, itu belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan yang merancang, pasti jadi nggak? Ya, itu ada pertanyaan dalam diri kita. Jadi kalau pasti, apakah kita mau pakai cara kita sendiri? Kita mengarahkan hidup kita dengan segala keinginan kita sendiri. Oke? Tuhan memiliki tujuan khusus bagi kita masing-masing, jalan unik yang telah Dia jalin dengan teliti dalam jalinan ciptaannya. Tujuan perjalanan ini adalah pertumbuhan, penemuan diri, dan transformasi. Perjalanan menemukan identitas dalam Kristus adalah perjalanan yang berkelanjutan. Ini adalah perjalanan doa, pemahaman firman Tuhan, memperhatikan bimbingan dari Roh Kudus, dan bersekutu dengan orang percaya yang lain. Jadi kalau kita nggak baca firman, jangan kaget kalau ternyata kita nggak tahu petanya kita mau jalan kemana gitu. Ya, karena Tuhan memetakan arah tujuan kita itu ada di firman sebetulnya. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Bayangin, kalau Dia menciptakan yang lain sesuai dengan gambarnya apa enggak? Enggak. Jadilah tumbuh-tumbuhan, ya, jadilah ikan-ikan di laut, jadilah burung-burung di udara, jadilah binatang-binatang di darat. Kata-katanya begitu doang, terus semuanya jadi. Kalau ciptaan manusia gimana? Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa enggak? Diciptakan untuk berkuasa. Di mana? Di seluruh bumi. Kebayang enggak? Pernah enggak kita punya cita-cita saum berkuasa atas dunia ini? Ada enggak orang berpikir begitu? Biasanya yang berpikir begitu malah kita anggap penjahat kan? Betul nggak? Padahal ternyata Tuhan mau kita menguasai seluruh bumi, cuma bedanya arahnya adalah mendapatkan bumi yang lebih baik. Ya, yang terkontrol. Oke? Kalau kita lihat, kita itu sebetulnya diciptakan sebagai seorang yang bakalan hidup abadi. Ingat minggu lalu nggak? Pastor Rene bilang begitu kan? Itu kebenaran atau tidak? Mungkin pada kaget juga sih. Benar apa Tuhan ciptakan kita tujuannya untuk hidup abadi? Benar. Ya, karena daging ini kalau udah mati, nanti akan bangkit roh kita. Dan itu yang akan tinggal di surga bersama Tuhan. Ya, kita bukan sekedar makhluk fisik, tapi kita juga adalah makhluk spiritual yang diciptakan untuk memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Kita bisa bayangin waktu di Taman Eden, Tuhan Toto jalan-jalan di taman mencari manusia. Tetapi manusia karena dia sudah jatuh dalam dosa, ngumpet. Malu. Oke? Kita dikaruniai kapasitas untuk mencintai, berbelas kasih, adil, dikasih kreativitas, dan kita punya kemampuan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Kita juga punya emosi. Kita kadang-kadang bisa sedih, bisa gembira, supaya hidup kita ada warna. Ya, tapi kalau kita maunya gembira terus, begitu kegembiraan itu berakhir, apa yang terjadi?
Kalau orang Jepang dia terjun dari gunung. Ya. Oke, next slide. Ya, ini adalah tentang rencana Tuhan. Pertanyaan tentang apa yang terjadi jika kita tidak mengikuti rencana Tuhan merupakan satu pertanyaan yang sungguh amat menantang Tuhan. Pertanyaan yang seringkali menimbulkan rasa takut, rasa bersalah, terus karena ketidakmampuan, kita malah bilang orang kalau sok ngikutin perintah Tuhan itu namanya munafik. Kebalik nggak? Kebalik. Seringkali orang begitu, munafik. Sekolah aja waktu kita SMA, ya, waktu kita nggak tahu jawaban soal kimia misalnya, waktu diajakin nyontek, dia bilang nggak mau saya nyontek. Temen kamu bilang apa? Munafik lu, ya kan? Lu kan pengen lulus, ya nggak? Nyontek aja. Nah, jadi kata munafik itu malah terbalik. Padahal yang namanya tidak munafik itu mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan kan baik, malah dibilang munafik. Salah nggak? Itu ngaco itu. Hati-hati terhadap ajaran dunia. Itu yang kita harus senantiasa sadar. Rencana Tuhan itu bukan sekedar peraturan yang kaku. Bukan daftar pencapaian KPI yang harus kita dapatkan. Ya, tetapi rencana Tuhan itu tadi balik lagi adalah jalinan kasih, anugerah, kemudian pendampingan, pengampunan, dan penyelamatan. Rencana Tuhan adalah perjalanan penemuan, pembelajaran, dan pertumbuhan untuk lebih dekat dengan Dia. Ya, kalau kita lihat dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebetulnya betul seringkali kita salah dan kita berpikir kita bakal mati seperti janji Tuhan. Tapi Tuhan itu lebih besar dari kesalahan kita. Sehingga apa? Dia mati pada waktu kita masih berdosa. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Ya. Ada orang berpikir kamu kalau mencuri hak Tuhan misalnya seperti nggak bayar perpuluhan, mati kamu. Ya, ingat Tuhan itu lebih besar dari kesalahan kita. Ya bukan kita jadi semena-mena, karena kalau kita semena-mena Tuhan Tuhan kasih teguran kita masih terus saja. Ya akibatnya kita nikmatin juga sih. Ya Matius 23. Ini ngomong soal tadi saya nyebut perpuluhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat. Perhatiin, hukum Taurat itu dalam bahasa Inggris namanya law. Law itu hukum. Oke? Harus ditaati nggak? Kalau sampai nggak mentaati bahaya. Ya, hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya, di situ ditulis begitu. Jadi sebetulnya kalau kita kelihatannya orang yang sangat luar biasa, peraturan-peraturan dalam kitab suci kita ikutin, tetapi ternyata arti atau maksud Tuhan mengadakan itu apa kita nggak perhatikan, itu menjadi melakukan segala perintah yang kosong. Ya, yang hampa, yang tidak ada artinya. Kita harus bertobat gara-gara itu. Ya, bukan melakukan Tuhan terus kita berpikir Tuhan itu Allah yang kejam, yang kasih peraturan macam-macam kita harus ikutin. Padahal sebetulnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Kita adil, kita setia. Itu yang Tuhan harapkan sebetulnya. Ya. Kita lihat lagi dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Jadi kalau ada orang mengatakan pada kita munafik lu, sok suci lu, biarin aja. Ya, jangan kita malah ikut dia. Walaupun kita tahu Tuhan itu sabar. Oh, Tuhan mengertilah kenapa saya jadi begini. Jangan, Tuhan mengasihi kita luar biasa, kita masih salah dia mati buat kita. Ya. Tujuan hidup kita apa? Akibatnya nanti pada waktu kita mau bertobat, kita malu. Tuhan maaf ya, engkau sudah mati buat aku, tapi cara hidupku kayak gini. Malu gak? Bahkan minta ampun aja kemungkinan kita jadi ragu-ragu, jadi takut. Ya, keinginan untuk mengetahui siapa diri kita di mata Tuhan berbicara kepada inti iman kita, kerinduan untuk terhubung menjadi anaknya dan memiliki hidup yang berarti. Oke, next screen. Slide kelima. Oke, nah di sini ayat Alkitabnya banyakan nih, ya. Dibilang anak yang terkasih. Kita itu anak yang terkasih. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada kue di piring, ya, tinggal satu. Orang yang mengelilingnya ada 5. Kepala kita kuenya enak. Mendingan gua dong yang duluan, betul gak? Tuhan punya anak tunggal. Ya, sama seperti Abraham punya anak tunggal. Tetapi waktu dia harus berkorban supaya kita selamat, Tuhan lakukan. Ya, jadi kita lihat kue tinggal satu berebutan, Tuhan punya anak satu dilepas. Oke? Dan anak itu adalah anak yang luar biasa. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Jadi kalau misalnya kita berhasil dalam usaha kita melayani Tuhan di Yaski, jangan bilang bahwa kita berusaha supaya memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi berhasil. Itu sebetulnya dalam cara lain menyampaikannya adalah kalau kita tidak ada, maka pekerjaan ini nggak beres. Betul nggak? Jadi sombong kita. Padahal sebetulnya tanpa kita Tuhan bisa pakai apapun juga. Ya, kalau kita baca ada satu ayat, kalau engkau tutup orang suruh diem, batu-batu itu nanti yang akan menyanyi. Ya, jadi Tuhan itu bisa lakukan apa aja. Jadi jangan pernah bilang ini, wah ini berhasil karena saya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaan ini, sehingga segala keberhasilan itu kita pun ikut di dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Oke, yang pertama kita harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Kita harus meluangkan waktu dalam doa, baca firman, dengarkan suara. Kita harus membiarkan dia mengungkap tujuannya bagi hidup kita melalui 3 hal tadi. Kemudian kita juga minta bimbingan langkah Tuhan. Kedua, kita harus menjalani iman kita. Apa tuh? Percaya. Apapun yang ditulis di firman, apapun yang kita baca ternyata itu adalah tujuan hidup kita. Walaupun sesulit apapun juga kita percaya bahwa Tuhan yang mengarahkan kita dan hasilnya adalah luar biasa dan pasti. Ya, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu merancangkan apa yang baik, damai sejahtera buat kita. Ya, yang ketiga tentunya kita harus tekun menjalani perjalanan hidup itu karena kita tahu itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan cepat capek, ya. Jangan karena melihat tantangan terus mundur, karena akibatnya kita malah bikin kesalahan yang lebih berat. Oke, kalau milih untuk tidak tekun, kemudian tidak hidup sebagai anak Tuhan, kita menciptakan keterpisahan dari Tuhan, membuat jarak kepenuhan kasih-Nya. Dan akibatnya gimana? Tadi amazing grace itu tidak datang kepada kita. Ya, sial nggak? Capek, saya udah kerja separuh, tapi hasilnya amazing grace itu nggak datang buat kita. Oke, jangan sampai itu terjadi. Oke, yang kedua, di
di sini ditebus dan diampuni. Kalau kita baca Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Dan pengampunan ini sebetulnya tidak hanya terjadi satu kali pada waktu dia disalibkan loh. Pengampunan Tuhan itu berjalan sepanjang hidup kita karena kita selalu berbuat kesalahan. Butuh transformasi, butuh pengampunan yang berkelanjutan, berjalan bersama Tuhan. Kemudian yang ketiga, itu adalah tentang Roma 8 ayat 17. Kita ada Allah ahli waris, karena kita diterima sebagai anak Tuhan. Ahli waris apa coba? Ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Anak Allah yang sejati adalah Yesus kan? Ternyata kita dapat warisan bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu tadi yang saya bilang. Tugas kita selesaikan dengan baik. Pekerjaan Tuhan kita lakukan sampai tuntas. Karena apa? Kan kita ngomongnya untuk memuliakan Tuhan. Jangan khawatir, kita pun akan dapat menikmati kemuliaan itu. Oke? Jadi pekerjaan kita di Yaski bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Bayangkan kita cari mitra susah. Ya, tapi kita punya mitra yang justru memimpin kita, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian yang keempat, bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16 itu berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti kita tempat tinggalnya siapa? Roh Kudus. Ya, salah satu pribadi dari Tritunggal ada di dalam kita karena Tuhan berikan itu. Ya, jadi kita itu sebetulnya tidak dilepaskan begitu saja, tapi kita dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Kemudian yang kelima, kita itu dipanggil untuk satu tujuan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bayangin kita itu adalah orang yang sudah dipersiapkan. Kalau Tuhan yang mempersiapkan, pasti luar biasa. Ya, kita punya karunia nggak? Punya talenta nggak? Kita punya hasrat nggak untuk memuliakan Tuhan? Kalau itu semua ada, kenapa nggak kita lakukan? Berarti kita punya tujuan hidup. Hidup kita tidak boleh sia-sia. Oke? Karena Tuhan itu memimpin kita. Yang keenam, pekerjaan yang masih berlangsung. Ya, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau ada yang baru masuk di sini kan, ya, itu adalah awal Tuhan pakai kita. Dan kalau Tuhan sudah bikin kita jadi ada awalnya, Dia bukan habis itu, oke, kerja deh. Enggak. Tuhan tetap meneruskannya untuk memelihara kita sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Seumur hidup berarti. Ya. Walaupun banyak kesalahan, banyak tantangan yang gagal gitu kan, tetapi Tuhan itu tetap konstan. Mengasihi kita, menjaga kita karena Dia ingin ujungnya kita itu sempurna di dalam Dia. Jangan sampai kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hidup bersama dengan Tuhan. Oke, screen berikutnya. Next. Ya, ini adalah kesimpulan. Ya. Pertanyaan ini mengundang perjalanan refleksi diri dan dialog jujur dengan Tuhan. Ini tentang memeriksa hati, motivasi dan keinginan Anda. Ini tentang bertanya kepada diri sendiri, apakah benar-benar penting bagi saya
hidup ini? Ya, kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani? Apakah memperhatikan serta mengikuti rencana Tuhan